kasih sudah mengklik dan menyaksikan video pembelajaran ini. Saya, Wildan Hakim, akan memandu Anda belajar tentang definisi dan cakupan kegiatan programming, faktor-faktor dalam menyusun program televisi, serta sumber program televisi. Mari kita mulai. Have a seat and relax. Programming punya peran sangat penting dalam industri televisi. Programming memungkinkan stasiun televisi merencanakan program yang akan ditayangkan secara rinci. Jam tayang dan hari tayang ditentukan oleh divisi programming. Pengertian programming bisa dilihat dari dua sisi, sisi pemirsa dan sisi stasiun televisi. Programming dari sisi pemirsa berarti menyediakan materi siaran yang sesuai keinginan dan kebutuhan pemirsa, serta bisa ditonton pada waktu yang paling sesuai. Dari sisi stasiun televisi, programming diartikan sebagai pengembangan program serta mengatur jadwal siar agar bisa menarik sebanyak mungkin pemirsa dan bersaing dengan seluruh kompetitor yang ada. Nah, sudah jelas kan perbedaannya? Sekarang kita berkenalan dengan cakupan kerja programming televisi. Cakupan kerja programming terpilah ke dalam 9 aktivitas. Pertama, pemantauan dan pengkajian kecenderungan masyarakat dan kompetitor, serta mengelola persaingan. Kedua, penyusunan pola acara dan kriteria acara. Ketiga, penetapan sumber program. Keempat, pemilihan dan penetapan program. Kelima, pengembangan program. Keenam, penyusunan acara harian atau biasa disebut rundown. Ketujuh, persetujuan produksi. Kedelapan, penilaian bahan siaran. Kesembilan atau yang terakhir adalah pemantauan siaran. Dalam memahami arti penting programming, Anda perlu memahami juga dua sudut pandang programming. Sudut pandang atau perspektif programming akan sangat menentukan pertimbangan untuk apa program ditayangkan. Perspektif programming televisi bisa dilihat dari orientasi program dan kebijakan program. Ingat ya, ada dua perspektif. Pertama, orientasi program, dan yang kedua, kebijakan program. Kita mulai dari televisi komersial ya guys. Orientasi programming televisi komersial pasti difokuskan untuk kepentingan pasar. Apa yang diinginkan pasar, maka itulah yang akan disediakan oleh stasiun televisi. Kalau pasar atau pemirsa menyukai sinetron, maka tayangan sinetron yang akan disajikan. Orientasi televisi publik lain lagi ceritanya. Orientasi televisi publik adalah masyarakat itu sendiri. Apa yang dibutuhkan publik atau masyarakat, maka itulah yang akan disajikan. Jika masyarakat butuh tayangan yang mendidik, maka tayangan seputar pendidikan yang akan disajikan. Beda lagi dengan televisi pemerintah. Orientasi program televisi pemerintah tentu untuk menyebarluaskan informasi seputar program-program pembangunan yang akan atau sudah dilaksanakan oleh pemerintah. Nah, terakhir, orientasi programming televisi komunitas. Tentu semua tayangannya akan sangat disesuaikan dengan kebutuhan komunitas. Komunitas pertanian misalnya. Pasti yang dibutuhkan adalah tayangan seputar teknologi pertanian maupun tayangan yang berkaitan dengan dunia pertanian. Selanjutnya, perspektif kedua dalam programming adalah orientasi kebijakan program yang berlaku di masing-masing stasiun televisi. Peraturan internal dalam penyajian program akan selalu tarik-menarik dengan peraturan eksternal yang berlaku. Misalnya begini guys, sebuah stasiun televisi menerapkan kebijakan untuk menayangkan film asing bagi penonton usia dewasa. Namun ada peraturan dari pemerintah yang mengharuskan sensor ketat pada tayangan film yang dinilai tidak sesuai dengan budaya timur. Maka stasiun televisi diharuskan tunduk pada peraturan seperti ini.
Setelah kalian memahami cakupan dan perspektif programming, saatnya kalian tahu apa sih sebenarnya tujuan dari programming. Inilah tujuan dari programming. Pertama, menentukan jadwal tayang program yang kompetitif sehingga bisa menarik pemirsa paling banyak, khususnya di wilayah demografis yang diharapkan. Kedua, menyediakan jadwal program yang seimbang berdasarkan pertimbangan komersial. Ketiga, memuaskan rasa ingin tahu publik. Yang keempat, mengembangkan citra stasiun televisi yang bisa difavoritkan di mata pemirsa. Rekan-rekan mahasiswa, programming adalah kunci dalam industri televisi. Programming tidak hanya mengatur soal jenis program yang hendak ditayangkan, namun juga memperhitungkan waktu tayang. Jadi, kapan sebenarnya jam tayang ideal itu? Waktu paling sesuai bagi pemirsa untuk menonton acara televisi adalah di luar waktu yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan sehari-hari. Di sini ada istilah prime time atau waktu utama. Prime time merupakan waktu yang paling potensial untuk bisa menarik minat banyak penonton dan kesempatan terbesar bagi stasiun televisi untuk bersaing dengan stasiun lainnya. Prime time dapat berbeda-beda untuk setiap negara dan dapat dikelompokkan atas sejumlah istilah. Pertama, morning time, kedua, afternoon prime time, dan yang ketiga adalah evening prime time. Kini saatnya kita pindah pembahasan. Perlu kalian tahu, programming juga sangat memperhitungkan aspek strategis. Ada 7 aspek strategis programming, yaitu jangkauan siaran, hasil riset khalayak, penjadwalan program yang disesuaikan pola waktu masyarakat dan target audiens, isi program, konteks program, variasi program, kemampuan mengombinasikan antara idealisme dan kepentingan bisnis. Dalam menyusun program, divisi programming akan memperhitungkan sejumlah faktor, mulai dari struktur pasar, distribusi, pasokan program, branding serta retailing, serta revenue. Untuk selengkapnya, silakan menyaksikan slide berikut ini.
Nah, setelah membaca slide-slide tadi, diharapkan kalian semua menjadi paham mengapa marketing dan promosi menjadi bagian yang kritis bagi stasiun televisi. Marketing dan promosi menjadi bagian yang menentukan pendapatan bagi stasiun televisi. Bisa Anda bayangkan, kalau sebuah stasiun televisi tidak mendapatkan income atau pendapatan dari iklan, pasti stasiun televisi itu akan sangat kesulitan untuk bisa bertahan hidup atau mempertahankan bisnisnya. Selanjutnya, kita akan belajar tentang dari mana program-program televisi itu berasal. Sumber program televisi berasal dari 4 sumber. Pertama adalah in-house production. Artinya, stasiun televisi memproduksi acara atau program sendiri. Kedua, membeli program ke production house. Ini lazim dilakukan oleh stasiun televisi yang tidak mampu memproduksi tayangan tertentu. Tayangan sinetron, dokumenter, hingga infotainment bisa dibeli langsung ke rumah produksi. Ketiga, membeli dari agensi internasional. Tayangan yang lazim dibeli dari agensi internasional biasanya berupa film-film box office dari Hollywood Amerika Serikat. Keempat, membuat program dengan konsep franchise. Franchise program lazim dibuat seiring popularitas sebuah program yang tayang di berbagai negara. Di sini stasiun televisi membeli franchise sebuah program dan kemudian memproduksi sendiri sesuai standar tayangan yang sudah ditetapkan. Terima kasih sudah menyaksikan. Tetap semangat untuk belajar secara daring ya guys. Patuhi protokol kesehatan untuk keselamatan diri di masa-masa mendatang. Saya Wildan Hakim.